Halo Sobat Ternak, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Cahaya dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari spektrum gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya. Pada umumnya, di kandang ternak, khususnya ayam petelur, pasti terdapat lampu yang berjejeran di bawah atap, dan ini disebut dengan sistem pencahayaan. Namun, banyaknya peternak belum mengetahui akan hal ini. Terkadang peternak memasang lampu dengan asal-asalan. Lalu, apa sih pengaruh cahaya terhadap masa pertumbuhan pada ayam petelur? Kali ini kita kedatangan dari paramedik veteriner dari Podomoro Feed Mill, yaitu Kakak Cantik. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Bima. Gimana Mas Bima kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sibuk ngapain Kak? Sibuk kerja lah. Masa sibuk mikirin doi? Oke nih Mbak. Ini kita akan membahas pengaruh cahaya terhadap masa pertumbuhan. Jika yang lalu itu kita membahas masa produktivitas, untuk kali ini kita membahas untuk pertumbuhan. Ini biar para sobat ternak itu ngerti lah Kak. Itu bagaimana sih Kak pengaruh cahaya itu pada masa pertumbuhan? Oh gitu. Iya, jadi prinsipnya sama seperti yang kita bahas waktu cahaya dapat mempengaruhi masa produktivitas ya Kak ya. Jadi prinsipnya aku ulangin lagi bahwa cahaya ini mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dari beberapa bagian otak besar pada ayam, khususnya di hipotalamus. Nah, fungsi hipotalamus pada otak ini terbilang penting karena terhubung dengan sistem saraf dan beberapa kelenjar lainnya. Dan pencahayaannya berasal dari sinar matahari ataupun lampu akan menstimulasi hipotalamus yang kemudian diteruskan ke kelenjar-kelenjar tubuh. Nah, kelenjar-kelenjarnya itu ya seperti yang kita bahas kemarin, ada hipofisis, paratiroid itu pada masa produktivitas. Seperti itu Kak. Dan kelenjar-kelenjar ini nanti juga mampu mensekresikan hormon-hormon tertentu. Oh, jadi kurang lebih sama ya Kak ya? Iya, prinsipnya sama kayak yang kita bahas video kemarin yang bahas tentang masa produktivitas ya. Nah gitu nih sobat ternak. Jadi pengaruh cahaya untuk produktivitas maupun pertumbuhan ini itu ternyata sama, yaitu di otak besar ya Kak ya. Yeah. Nah di otak besar tuh nanti karena dapat terhubung dengan sistem saraf dan beberapa kelenjar-kelenjar. Sama berarti Kak ya. Sama. Nah kalau di produktivitas kemarin nih Kak, itu kan kelenjar yang berpengaruh itu ada hipofisis dan paratiroid. Yeah. Nah untuk pertumbuhan ini apakah sama atau mungkin ada yang beda Kak? Coba biar sobat ternak tahu. Nah oke, jadi menurut para ahli mengatakan bahwa pada produktivitas itu yang kelenjar yang dipengaruhi yaitu kelenjar hipofisis sama kelenjar paratiroid. Kalau di masa pertumbuhan yang paling berperan aktif ini adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid sendiri ini ketika terangsang oleh cahaya maka mampu untuk menstimulasi atau mensekresikan hormon tiroksin yang berperan dalam pertumbuhan gitu Kak. Gitu ya Kak ya. Jadi beda jadinya ya Kak ya. Untuk di pertumbuhan ini tuh yang dipengaruhi cuma kelenjar tiroid yang yang dominan. Iya, nah ternyata selain di masa pertumbuhan, di masa starter pun pencahayaan ini juga mampu yang berperan ini adalah hormon tiroidnya gitu, karena gitu ya. Pada masa pencahayaan starter juga dia berfungsi untuk memberikan kesempatan pada ayam untuk menstimulasi kelenjar tiroid mensekresikan hormon tiroksin yang berperan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak ayam juga gitu. Dan di fase grower pun ini juga masih berperan aktif juga. Oh iya. Jadi gitu nih teman-teman sobat ternak. Di pertumbuhan ini itu yang paling dominan atau yang paling berpengaruh itu adalah kelenjar tiroidnya karena sekresi hormon tiroksin yang berperan dalam fase pertumbuhan itu. Oke Kak, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, biar sobat ternak juga tahu. Ya kita sambil sharing aja ya. Iya. Pengaruh cahaya pada fase pertumbuhan ini tuh seperti apa sih Kak? Maksudnya di sini tuh untuk penambahan atau pengurangan cahaya di waktu yang tepat. Itu gimana Kak?
Oke, selain kita bahas kelenjar tiroid, tadi ternyata pengaruh cahaya selama masa grower adalah cahaya dapat mempengaruhi seksual maturity atau kematangan seksual atau matangnya organ reproduksi pada ayam petelur. Nah, penambahan dan pengurangan cahaya atau jam terang ini nanti juga sangat perlu diperhatikan nih Kak, karena dapat mempengaruhi kematangan seksual dari ayam petelur tersebut gitu. Nah, untuk program pencahayaannya nih saat fase grower. Saat fase grower itu program pencahayaannya tuh dibatasi ya, hanya berasal dari cahaya matahari. Tapi tidak menuntut kemungkinan, untuk melihat kondisi ayam juga bisa melalui adanya lampu. Nah, ternyata saat fase grower program pencahayaan ini diberikan cahaya dalam waktu paling singkat 12 jam gitu. Nah, pada fase grower kan juga dimulai pada umur 5 minggu ya fasenya sampai umur 18 minggu. Nah, itu kalau bisa jangan ada penambahan atau pengurangan cahaya. Jadi maksimal itu sekitar 12 jam. Oh, jadi untuk bolehlah kita dari awal tuh nanti ada penambahan. Tapi untuk maksimal penambahannya itu di 12 jam. Gitu atau? Nah, kalau untuk bukan ke penambahan sih Kak, kan karena sebelumnya di fase starter ini nanti kan pengurangan cahaya nih. Nah, semakin menurunkan pengurangan cahayanya. Nah, waktu di fase grower ini nanti itu nggak diotak-atik. Jadi kalau bisa stabil. Oh iya. Gitu. Nanti kalau memasuki masa produktivitas itu ada penambahan lagi untuk merangsang kelenjar-kelenjarannya dalam proses produktivitas. Oh gitu. Iya, oke. Nah, ternyata ketika cahaya ini dikurangi per hari selama masa grower, maka akan memperpanjang sehari masa kematangan seksual. Gitu. Dan ketika mendapat full lighting atau tambahan pencahayaan sebelum waktunya bertelur, maka berakibat pada dewasa kelamin yang menjadi lebih cepat. Nah, telur ini nanti yang dihasilkan juga kecil-kecil dan produksi telur relatif rendah atau ayam tidak bertelur secara kontinu setiap hari, begitu Kak. Oke, nah gitu nih sobat ternak biar biar ngerti itu nanti akan mungkin saya ringkas lah ya sedikit soal pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Itu tadi yang pertama itu ada pengaruh fisiologis ya. Iya. Fungsi fisiologis itu terdapat di otak besar. Namun untuk kelenjarnya yang paling dominan itu ada di kelenjar tiroid, ya kan? Nah, untuk pemberian cahaya yang waktu yang tepat itu ada pengurangan di fase starter ya tadi. Pre-starter apa starter? Di masa grower Kak, ini kita bahas. Maksudnya pengurangan. Iya. Oh, kalau di masa starter itu nanti kan pengurangan gitu kan sampai umur 5 minggu. Nah, ketika saat memasuki masa grower 5 minggu, nah ini kalau bisa ya stabil pencahayaannya, tidak ada pengurangan atau penambahan cahaya. Nah, gitu sampai memasuki masa produktivitas, itu baru ada penambahan cahaya lagi. Iya, untuk fase grower juga itu nanti di maksimalnya itu di 12 jam. Itu kalau bisa itu stabil tetap ya pencahayaannya, tidak ada penambahan lagi. Ya, terima kasih ya Kakak Cantik atas penjelasannya tentang pengaruh cahaya terhadap masa pertumbuhan. Atau mungkin sobat ternak, penjelasan dari Kakak Cantik ataupun dari saya itu ada yang kurang, mungkin kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya. Iya, benar. Untuk kita kan sharing-sharing ya. Iya. Sharing ilmu, jadi bertukar ilmu, mungkin ada aplikasinya bagaimana di peternak gitu kan kita bisa tahu juga. Ya, soalnya ilmu ini sama ilmu lapangan beda. Gitu. Setiap peternak juga pasti punya strategi sendiri-sendiri lah dalam aplikasi pencahayaan. Iya. Ya cukup sekian ya Kak Cantik ya. Terima kasih banyak. Iya, Mas Mas. Ya, untuk sobat ternak ya semoga bermanfaat. Amin. Untuk sobat ternak yang ada di rumah maupun di manapun Anda berada.
Kak, mungkin untuk mengakhiri kita jargon bareng-bareng. Oh iya, boleh. Oke, spesialis ternak, solusi para Para peternak. peternak. Oke, spesialis ternak, solusi para peternak.